Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah yang singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa, khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini dan mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayam, khatib akan menyampaikan materi dengan judul Praying is better than a method, a system or any ways. Artinya, doa itu lebih baik dari sebuah metode atau cara apapun. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang yang dicari adalah solusi, bukan yang memberi solusi. Orang akan lebih senang menggunakan metode, sistem untuk memecahkan masalah dulu daripada doa. Baru setelah semua metode dan cara yang sudah ditemu mentok, jalan buntu, baru berdoa. Pasrah, mendekatkan diri pada Allah. Inilah yang saya harus sampaikan pada kesempatan kali ini, yang salah kaprah. Harusnya randonya dirubah. Doa, ikhtiar, doa. Jangan malah sebaliknya, ikhtiar, ikhtiar, dan doa. Contoh-contoh kejadian dalam kehidupan kita saat ini, misalnya kita naik motor, mobil, dan ada iklan HP yang terbaru, Samsung M345K atau Vivo Y22 atau bahkan iPhone 15.
kita berhenti sejenak sambil berdoa, ya Allah, enak benar kalau saya punya satu di antara yang tiga itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya setiap orang punya keinginan, masalah, cita-cita, dan salah satu cara untuk mengatasi masalah itu lewat doa. Sesungguhnya doa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan merupakan sumber kekuatan yang dapat membantu kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuni li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Serta ada juga dalam surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Juga ada dalam surat Al-Mulk ayat 13, wa asirru qaulakum wa ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Dari ayat ini kita dapat mengetahui betapa dekatnya Allah dengan kita dan betapa besar kekuatan doa yang dapat membantu kita mencapai keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. Doa adalah salah satu kita menyatakan rasa takut dan kekaguman kepada Allah, serta mengungkapkan kebutuhan dan harapan kita. Jangan pernah merasa putus asa dari kekuatan doa. Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab doa-doa kita, meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Doa akan cepat berhasil atau berbuah jika kita sendiri terus-menerus berdoa, atau ada orang lain yang mendoakan kita. Dan paling top adalah doa dari orang tua sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di mana letak bahwa kekuatan doa di atas metode atau cara apapun. Orang Barat atau orang bule mengatakan one single word can change everything. Artinya, satu kata dapat mengubah segala sesuatu. A prayer is meant greatest power. Artinya, doa adalah kekuatan terbesar manusia. Begitu banyak orang Barat mengatakan, memaknai dengan kata, dengan kita yang Tuhannya adalah Allah. Mengapa kita tidak percaya akan doa-doa kita? Apa jangan-jangan kita nggak percaya akan adanya Allah? Na'udzubillah min dzalik. Sedikit saya deskripsikan akan kekuatan kata-kata, kalimat atau doa. Satu gelas air yang kemudian kita doain untuk gelas itu. Tentu air itu
akan mempunyai power dibandingkan dengan satu gelas yang tidak disertai dengan doa. Contoh lain yang terjadi dalam kehidupan kita, ada seorang yang sedang sakit, dia pergi menuju Bapak Kiai, dan Kiai tersebut berdoa lantas ditiupkan ke gelas. What happened after that? Subhanallah, orang itu sembuh atas izin Allah lewat air itu. Itu artinya apa-apa saja kalau disertai doa, insya Allah akan terjadi apa yang kita inginkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang diruntuhkan surganya Allah, sebelum saya tutup khutbah pertama, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat amazing, irasional, dan bisa diterapkan dalam segala hal dan buat siapapun kalau kita mau mencoba dan melaksanakannya. Ada seorang satpam atau security yang menginginkan sebuah rumah idaman. Tentu jika ditempuh jalur yang normal, pasti akan memakan waktu yang sangat lama dan melelahkan, dan tentunya membutuhkan banyak uang. Namun dalam kisah ini hanya membutuhkan waktu 40 hari. Mengapa begitu singkat dia memiliki rumah idamannya? Apa amalannya? Dia hanya berdoa. Doanya mudah dan doanya sebagai berikut. Ya Allah, saya pengen rumah idaman yang saya inginkan. Saya melek jadi orang miskin yang selalu terus-menerus kos, yang terus-menerus selalu ngontrak. Dia doa terus-menerus dan geber-geberan untuk sholat tepat waktu. Sholat qobliyah pun dikerjakan, seperti sholat qobliyah, baqiyah, sholat duha, sholat awabin, dan sholat tahajud, serta mendawamkan atau mengistiqomahkan baca 4 surat, yaitu surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk. Apa yang dia lakukan? Kurang dari 30 hari ada tamu yang menawarkan satu rumah kontrakan pada satpam itu untuk dibelinya, dan orang itu sebetulnya memiliki 10 rumah kontrakan. Satpam itu mengiyakan walau faktanya dia tidak punya uang. Entah saya request dulu pada Allah, artinya berdoa kepada Allah. Hari yang ke-40 ternyata 10 rumah kontrakan itu dibeli oleh orang lain. Sampai di sini mungkin hadirnya ada di sini akan mengatakan, gagal dong, sia-sia dong berdoa selama 40 hari. Kisah ini belum selesai, belum titik, baru koma. The new owner atau pemilik yang baru akhirnya mengatakan pada satpam tersebut, ambil satu rumah buat kamu, dan sisanya diurus ente, dan uangnya bagikan pada orang yang sangat membutuhkan. Akhirnya satpam itu menjadi seorang pengusaha properti yang sangat kaya. Kalau orang lain bisa sukses, kaya, terkenal seperti, masa kita yang punya Allah tidak bisa? Yuk mulai sekarang kita menjadi pelaku seperti kisah ini. Jangan malas berdoa, apalagi tidak berdoa, dan
bisa menghadap Allah, doanya yang besar, menggelegar. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat kisah yang penuh inspirasi ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma